ya ekosistem kesenian di Sumatera Barat ini mestinya memang sudah harus. Seakan-akan kita nggak mendengar Talempong Paci. Karena di sana mereka nggak menghadir. Jadi tradisi tidak hanya tradisional, tradisi itu living, tradisi itu tuh berjalan dengan dialektikanya. Nah, ya seringkali musik-musik tradisi di situ posisinya itu kayak tempelan aja gitu. Jadi biar seksi gitu ada. Yang lainnya karena memang mereka dilatih dan melatih diri untuk itu gitu. Ternyata grup lucu ini bisa dijadikan objek tesis. Orkes Taman Bunga orangnya pagalui rata-rata. Pagalui, pagara. Bro emang ndak pagalui tapi bro cok kena galuian di orang kota. Kok minta tanggapan dari abang-abang wah. Apa bumbu dapur mereka kok? Seorang pengasuhan, dia menyelesaikan sarjana di jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dan magister di Departemen Susastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Ia diundang dalam beberapa pertemuan penulis diantaranya Ubud Writers and Readers Festival 2019, Utan Kayu Salihara Biennale Jakarta 2011, Korean ASEAN Pot Literary Festival 2019, Pertemuan Pengarang Indonesia 2012, ASEAN Literary Festival 2015, Literatur and Ideas Festival Salihara 2017 dan melakukan residensi Komite Buku Nasional Indonesia di Sarajevo 2018. Buku puisinya terdahulu adalah Pinangan Orang Ladang tahun 2009 dan Dalam Lipatan Kain tahun 2015, Sarinah 2016, Setelah Gelanggang Itu 2020. Selanjutnya ada Bang Rizka Gumilang atau biasa disapa Gilang. Adalah seorang peneliti yang memiliki ketertarikan dalam kajian budaya, khususnya mengenai musik tradisi dan pengembangannya. Gilang merupakan lulusan Institut Seni Indonesia Padang Panjang dan kini tengah menyelesaikan tugas akhirnya di Pascasarjana Antropologi Universitas Andalas. Tesisnya membaca ulang praktik musik Orkes Taman Bunga baik dalam konteks pengembangan musiknya yang berangkat dari musik tradisi dan pengembangan populernya. Nah di sini untuk pertama untuk Bang Gilang dulu. Kemarin kan Abang sempat buat tesis tentang Orkes Taman Bunga ya Bang ya. Bunyi gong suara gue. Nah coba Bang ceritain gimana tesis yang Abang buat tentang garapan musikalnya ataupun temuan riset lainnya seperti pandangan dari masyarakat yang pas Abang. Pertama-tama terima kasih buat Sokopi yang telah memberikan kesempatan dan memberikan tempat untuk Orkes Taman Bunga dalam memperingati 1 dekadenya yang cukup lama juga. Dan juga para hadirin dan terutama para personel Orkes Taman Bunga. Awal dari ketertarikan bagaimana untuk meneliti sebuah musik itu mungkin cukup berat juga karena kebanyakan dari hasil penelitian yang saya dapatkan di lapangan itu berupa manajemen, kemudian hanya sekedar perjalanan ininya saja, apa namanya, perjalanan orkesnya saja gitu, atau perjalanan grup musiknya saja. Ya kalau Orkes Taman Bunga, alhamdulillah saya juga kebetulan dari asalnya juga dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Mereka adalah kawan-kawan yang benar-benar cukup solid untuk membuat sebuah musik yang memang musiknya cukup unik. Karena mereka berangkat dari olahan musik tradisional. Nah, satu. Karena kebanyakan pada hari ini musik tradisional terkesan sebagai iringan. Nah, jadi atau sebagai tempelan. Tapi kalau dalam Orkes Taman Bunga itu memang mereka berangkat dari musiknya. Misalnya kayak iringan Talempong Paci gitu. Kemudian pola-pola tambu yang kita kenal untuk sebagai musik-musik iringan tradisional sehingga menjadi populer. Nah, itu yang menjadi ketertarikan.
Nah, menurut Bang Esa nih, perihal Orkes Taman Bunga tuh untuk pengarsipan tuh seperti apa, dan dari sudut pandang sebagai penulis tuh seperti apa? Ya, Silakan. makasih Farah. Terima kasih juga sebelumnya ya pertama tentu ke Albert ya, pertama yang ngajak saya untuk gabung diskusi di sini, manajernya Taman Bunga. Seminggu 10 hari yang lalu kalau tidak salah Albert mengabarkan bahwa Taman Bunga ini akan merayakan ulang tahunnya yang ke-10, dan saya kaget, wah udah 10 tahun saja gitu. 10 tahun, dan terakhir itu kami mengajak, ya saya khususnya dan teman-teman itu mengajak Orkes Taman Bunga itu untuk main di event kami waktu itu tahun 2014. Itu ya sudah 8 tahun di Padang Literary Biennale di sini, di Padang waktu itu. Tapi sebelumnya saya juga sudah mendengar Orkes Taman Bunga, dan tadi saya tanya ke Albert, ternyata tahun 2014 itu Albert baru gabung sebagai manajer di Taman Bunga. Nah, ya mungkin perspektif saya bukan perspektif orang musik ya, tapi sebagai pengagum saja, karena memang dari dulu rata-rata beberapa orang yang saya temui di Taman Bunga yang menjadi anggota di Taman Bunga itu sering saya lihat pentas juga ya di berbagai event di Padang, khususnya waktu saya kuliah. Dan tadi saya sempat berceloteh juga, ini saya tanya, ini Lepo misalnya gitu, Lepo ini udah berapa ini grup band yang dia buat gitu. Soalnya saya waktu event-event di Padang dari tahun 2006 lah, 2007 sampai seterusnya tuh saya sering lihat dia manggung, bahkan dengan satu grup band dia waktu itu yang cukup dikagumi sama anak-anak muda Kota Padang ya Pok ya. Ya, ada Nasta, tapi sebelumnya saya nonton Cherry Plus gitu, yang wah itu dede yang banyak ramai sekali, tapi saya nggak tahu itu gimana. Iya, jadi saya nonton waktu itu gitu, Lepo, ada Kadafi, ada siapa waktu itu, karena saya pernah beberapa kali juga main ke ISI gitu, jadi saya cukup memperhatikan teman-teman ini meskipun hanya sebagai pengagum. Nah kemudian saya juga karena saya tahu basic dari anggota, ya kenapa gitu, satu lagi mungkin karena saya tahu basic dari teman-teman ini adalah basicnya memang musik ya, musik ada yang dari karawitan kalau nggak salah, ada yang musik juga, terus saya melihat mereka tidak hanya pada otomatis karena saya juga nonton misalnya kayak pertunjukan tari, pertunjukan teater, ternyata ada juga di antara orang-orang yang di dalam Orkes Taman Bunga itu menggarap mereka menggarap musik untuk pertunjukan tari dan teater gitu. Bahkan mereka juga berlaku sebagai orang yang memainkan peran dalam teater misalnya gitu. Jadi satu hal itu yang meyakini saya bahwa mereka sebagian besar ya, karena saya tidak kenal semuanya gitu, tapi saya tahu bahwa mereka itu memang sudah kalau istilah orang Minang itu sudah bertungkus lumus di bidangnya gitu. Jadi saya tidak heran mungkin untuk satu grup band ini kenapa tidak bubar-bubar sudah 10 tahun gitu. Bisa, maksud saya itu mereka mungkin karena satu hal mungkin ya, karena berbeda dengan musik yang sebelumnya yang saya tonton ya, misalnya mereka kan bermain di event-event yang memang euforianya itu sangat sebentar gitu, setelah event gitu lalu selesai, sedangkan beda grup band yang juga teman-teman ini ikut di band yang lain itu gitu, menurut saya ya, perspektif saya pribadi, karena sifat dari Taman Bunga yang sangat guyup sekali ya, mungkin itu sangat dekat sekali dengan bagaimana laku orang Minang, karena musiknya itu terasa, selain musiknya juga terasa hidup, terjadi juga dialog antara si Orkes Taman Bunga dan penontonnya, itu dialognya itu sangat intens sekali kalau di Taman Bunga. Beda dengan yang lain, karena juga kalau dibilang serius, musiknya juga nggak serius ya. Serius dalam artian mungkin dari lirik mungkin ya.
Misalnya ya saya misalnya nunggu-nunggu kok kapan nih Uncu berbahasa Indonesia Inggris dengan logat Indianya gitu ya cuy ya. Nah, itu banyak hal sebenarnya yang menjadi variasi-variasi yang mungkin membuat orang rindu dengan orkes Taman Bunga ya bukan berarti tidak rindu dengan band yang lain ya, misalnya kayak saya sebut tadi, saya juga misalnya kangen juga nonton Cherry Plus misalnya, karena itu masa lalu gitu ya. Tapi bedanya dengan orkes Taman Bunga itu kerinduannya itu beda gitu, karena dialog antara Taman Bunga dengan audiensnya itu sangat intens sekali gitu. Dan bagi saya memang pola seperti itu, laku seperti itu yang biasanya kalau menurut saya Farah ya yang dekat dengan kita di Minang ini gitu. Nah itu juga kalau kita coba kita runut gitu, misalnya gitu grup band mana lagi gitu yang lengkap seperti orkes Taman Bunga yang punya kelengkapan yang variatif sekali gitu, sesuatu yang dirindukan karena ya bukan nggak serius gitu, tapi dia guyup gitu, dekat dengan audiensnya gitu. Saya sendiri sih bilang ke Arbet, saya juga kangen. Saya ini orang yang jarang sebenarnya joget-joget, tapi kalau untuk Taman Bunga saya berani joget-joget gitu. Saya bilang itu gitu Farah, itu dulu Farah. Sebenarnya kalau buat anak generasi Farah nih yang masih bisa dibilang masih bocah lah, masih anak-anak muda kan kayak lagi demen-demennya tuh lagu-lagu indie atau lagu-lagu yang kayak apa cinta-cintaan atau enggak yang ke barat-baratan. Cuman tuh semenjak lihat Taman Bunga nih kan unik gitu, kayak tadi kata Bang Gilang lagunya tuh unik. Nah menurut Abang dan Bang Gilang tuh apa emang karena pengambilan dari kawan-kawan di Taman Bunganya ini nih yang bisa membuat lagu menjadi unik, atau emang karena performnya di panggung itu yang membuat orang tuh jadi banyak suka? Untuk pertama memang orangnya nih. Berarti pembawaan secara orang-orangnya. Personil memang unik-unik orangnya. Memang dari dasarnya unik. Jadi sedikit untuk nama Bang Esa tadi, kenapa mereka nggak bubar sampai hari ini? Ya, ini bukan doa ya, bukan doa. Jadi ini yang sebuah nilai sebenarnya yang ditanamkan oleh para kawan-kawan dari Orkes Taman Bunga ini, nilai persaudaraan lebih penting daripada money, daripada uang. Mereka membuat band ini tujuannya untuk silaturahmi sesama mereka dan juga seluruh pecinta musik orkes ya. Kalau dari segi musik memang ini butuh pengolahan yang ya kalau bagi kawan-kawan di Orkes Taman Bunga itu sudah terbiasa. Kemudian mereka mencari formulasi sebenarnya bagaimana agar musik tradisi ini bisa dikenal oleh seluruh kalangan. Jadi dari segi garapan dan ritmenya pun kalau kita benar-benar dengar, ya tolong koreksi ya Bang ya. Mereka ada mengangkat talempong paci gitu. Tapi dengan itu nggak sadar kita yang mendengar tuh nggak seakan-akan kita nggak mendengar talempong paci. Karena di sana mereka nggak menghadirkan talempong paci itu, tapi mereka transformasi ke permainan alat musik seperti gitar, ya kemudian mandolin, ada ukulele. Nah, jadi sehingga kesan tradisi nggak ada kesannya. Tetapi padahal yang kalau kita dengar-dengar benar-benar itu memang musik tradisi gitu. Makanya dalam tesis saya berani mengatakan itu orkes Minang. Kenapa sih gitu? Ya karena memang dari repertoar Minang mereka bawa. Nah, ini yang menjadikan ketertarikan buat kita untuk selalu mengkaji musik orkes Taman Bunga sampai hari ini gitu. Karena mereka benar-benar serius sih sebenarnya musiknya. Tapi kalau didengar nggak serius. Dia pura-pura nggak serius. Itulah ya kalau artis nggak sadar dengan artisnya. Kalau saya ya melihat perform otomatis saya ya tentu kagum ya, apalagi skill musiknya
seperti saya katakan tadi, karena teman-teman ini memang dilatih dan melatih diri mereka di tempat yang tepat menurut saya, dan mereka bertemu orang-orang yang tepat juga gitu. Kenapa misalnya ketika ketika saya menemukan ada anggota Taman Bunga misalnya main di musik kontemporer misalnya, atau di genre yang berbeda, itu lakunya juga berbeda gitu. Dia bisa dengan cepat mengubah apa ya? Pokoknya beda gitu. Kalau kita menemukan mereka di panggung yang lain dengan jenis musik yang lain, pasti kita akan menemukan orang yang berbeda gitu. Pasti gitu. Nah, karena saya yakin sekali orang-orang yang ada di apa ya? Saya jadi muji-muji ya. Mana manajernya ini? Manajer, kenapa enggak? Ini sebentuk kekaguman saya saja gitu. Karena memang pertama saya nggak bisa musik, saya memang penonton setia dari beberapa orang anggota Taman Bunga, baik ketika mereka menjadi menggarap instrumen musik untuk pertunjukan tari. Kemarin saya juga di Jakarta nonton Jumadil kemarin, tarinya Unitati di Jakarta kemarin, dan saya pikir juga teman-teman di Jakarta, orang-orang di Jakarta juga menemukan mendengarkan satu musik yang berbeda sekali dengan musik yang mereka dengar selama ini gitu. Nah, saya melihat teman-teman ini bisa merubah lakunya dengan cepat ketika mereka berada di panggung yang lainnya, karena memang mereka dilatih dan melatih diri untuk itu gitu. Itu yang pertama yang kekaguman saya. Yang kedua itu memang benar. Saya mungkin saya ini tipikal orang yang secara pribadi yang pengetahuan musiknya mentok di musik Minang gitu. Mentok di musik Minang, tapi ketika mendengarkan misalnya Taman Bunga main gitu, saya selalu ada satu, nggak tahu, ada satu spirit keminangan saya yang muncul gitu. Pokoknya aneh gitu, beda gitu. Orkesnya kan beda ya, orkesnya beda gitu. Tapi saya merasa menjadi bagian dari mereka, merasa bangga. Mereka masih intens, masih percaya dengan ya mulai dari lirik Minang gitu, lalu instrumen yang mereka masukkan itu membuat saya bisa berbangga diri. Ini ada loh musik grup orkes dari Minang juga yang menurut saya juga bisa kita ceritakan lah ke teman-teman kita gitu. Itu dua hal itu yang menurut saya selalu saya salutkan dari Taman Bunga ya. Nah, pokoknya ketika teman-teman ini main dengan grup band mereka yang lain itu ya, keterikatan saya mungkin sebatas selepas mereka tampil konser sudah gitu, selesai mungkin euforianya di konser selanjutnya. Atau paling menarik itu kan yang dirindukan itu dari Taman Bunga gitu. Itu sebenarnya yang menurut saya yakin sekali ada juga teman-teman yang merasa seperti itu gitu. Jadi nilai paling terbaiknya menurut saya itu adalah bisa dirindukan oleh banyak orang gitu. Itu meskipun generasinya Farah, saya nggak tahu pasti kalau teman generasi Farah nonton di sini pasti joget-joget juga. Saya yakin sekali gitu. Iya sih emang kan, karena apalagi kan lagi belakangan ini semenjak pandemi akhirnya band-band pada bisa tampil lagi kan. Nah, kebetulan Taman Bunga tuh lagi banyak job juga tuh. Cuman setiap coba Farah tanya nih ke teman-teman yang di kelas, pernah denger gak Taman Bunga? Apa tuh Taman Bunga? Terus dibilang musik orkes gitu. Orkes jadul banget sih dengernya. Orang tuh mikirnya kayak itu udah musik yang lampau, kayak udah gak zaman, dangdut-dangdutan atau apa. Bilang tambah dengan Amer dikit gitu. Iya, padahal kan kalau misalnya kayak di Jakarta orang mungkin kenalnya Phil Koplo karena kan suka ngekoploin lagu. Cuman pas di saat mereka dengar orkes, karena mereka malah mikirnya kayak jadul apa gimana-gimana. Padahal setelah akhirnya mereka coba dengerin orkes Taman Bunga, ternyata kayak iya sih musiknya musik kayak dangdut, cuman tuh buat sekarang tuh bisa juga gitu dinikmati. Dan akhirnya lama-lama orang yang mikirnya ini musik jadul, terus pas didengerin lebih lanjut, dilihat lebih lanjut, ternyata enggak, untuk sekarang nih udah masuk gitu nih musik, terus malah jadi budaya lagi gitu buat sekarang yang tadinya ke barat-baratan, sekarang orang jadi lebih bangga kayak budaya sendiri dipamerkan gitu. Nah,
Oh ya, mungkin untuk abang-abang Taman Bunga atau abang-abang kakak lain ada yang mau nanggapi? Terima kasih kepada Kak Farah, Bang Esa, Bang Gilang. Izin bertanya ke Indonesia, bahasa Inggris Bang. TV dah. Solo. Yonah. Menanyakan tanggapan Bang Gilang sama Abang Esa. Orkes Taman Bunga tuh memiliki genre tertentu. Mereka tidak bisa disebut sebagai dangdut, tidak bisa disebut sebagai ya koplo-koploan, tetapi memiliki genre tertentu. Dan dengan banyaknya genre indie, genre hip hop atau genre yang lebih populer, kok minta tanggapan dari abang-abang wah, apa bumbu dapur mereka kok? Itu Bang. Cara tentang genre dari Orkes Taman Bunga, mereka tidak mengangkat satu genre, tetapi mereka mengangkat nama besar orkes. Ya. Orkes itu adalah musik yang bermasyarakat sebenarnya, gitu. Karena mereka tidak mematokkan sebuah genre, apalagi pakem ya. Jadi mereka bisa berekspresi di orkes itu, mereka bebas berekspresi sebenarnya. Kayak misalnya di Jakarta ya, mereka itu orkesnya orkes dangdut. Kalau di Jawa ada koplo. Kalau di daerah Jawa Timur itu ada campur sari. Dan itulah keuntungan dari grup orkes Taman Bunga, karena mereka mengangkat orkes di situ gitu. Jadi mereka nggak dikatakan, bahkan dari kawan-kawan orkes Taman Bunga sendiri pun nggak mau mengatakan orkes Minang. Mereka nggak mau, mereka mengatakan dirinya orkes. Tetapi kalau saya pribadi, kenapa saya berani mengatakan orkes Minang ya karena itu berasal dari musik-musiknya berasal dari Minang. Mereka berangkat dari itu, kemudian diolah menjadi musik-musik populer. Mungkin itu aja. Saya memang pengetahuan musik saya mentok, saya bilang, jadi ini urusan Gilang sepertinya. Tapi memang dari apa ya, tetap bagaimanapun saya melihat Orkes Taman Bunga punya referensi, setidaknya punya keterikatan kesejarahan lah dengan beberapa orkes yang lain sebelumnya, meskipun bukan seperti misalnya kayak Orkes Gumarang, bukan seperti itu karena mereka sangat populer sekali, tapi orkes di Minang sebelumnya semisal apa ya, ya banyak sekali orkes tidak hanya di Kota Padang tapi mungkin di kampung-kampung juga ada gitu, dan mereka punya keterkaitan kesejarahan dengan itu menurut saya, karena saya nggak tahu ya apakah mereka juga atau misalkan kayak orang tua di antara, karena saya yakin sekali keterikatan itu juga punya pengaruh dengan personal masing-masing musisinya, keseriusan mereka menggarap musik itu gitu. Atau barangkali kesejarahan itu terikat ketika mereka masuk pada institusi di Padang Panjang. Nah, tadi saya mengatakan bahwa saya sebenarnya belum menemukan ya dari beberapa arsip musik yang saya kumpulkan gitu, arsip musik, saya menemukan pecahan-pecahan musik dari orkes Taman Bunga, tapi tidak menemukan persis seperti orkes Taman Bunga gitu. Dalam artian ada bentuk yang baru ya, mungkin ini klaim yang agak ini juga berbahaya juga, tapi saya menemukan satu rasa yang berbeda lah gitu, rasa yang berbeda dengan orkes-orkes sebelumnya. Tadi saya sempat juga diskusi dengan Gilang di belakang panggung bahwasanya memang pertama sifat orkes Minang itu, atau ada salah satu grup musik di Minang itu memang hal yang pertama itu memang guyup itu gitu. Guyup itu sebenarnya istilah Jawa ya, tapi kekeluargaan itu gitu. Tidak hanya antar kelompok mereka gitu, tapi juga antara ikatan batin yang mereka bangun dengan penonton mereka gitu. Itu yang pertama menurut saya. Mungkin orang punya fans
fans berat mungkin ya, tapi fans Orkes Taman Bunga mungkin berbeda dengan istilah fans yang kita sebut fans yang lain itu gitu. Dalam artian tadi gitu ada kerinduan, ya kerinduan itu ya kenapa gitu? Karena musiknya yang berbeda gitu. Ada keragaman dari musik yang dihadirkan Orkes Taman Bunga. Jika kita lihat mungkin mereka yang paling kalau kata-kata paling ini berbahaya juga nih, tapi mereka sangat variatif gitu. Variatif bisa menghadirkan beragam instrumen musik di atas panggung. Karena apa gitu? Karena apa? Saya sendiri memandang karena memang apa laku yang mereka jalani sehari-hari misalnya di ruang tempat mereka studi itu seperti itu gitu. Apapun yang ada, kalau saya melihatnya ya misalnya kayak di musik teater ataupun musik tari itu kalau hanya ada kayu ya kayu itu yang dimainkan gitu. Jadi itu yang membuat mereka bisa mengolah banyak hal ketika di atas panggung. Itu ya menurut saya nilai plusnya. Jadi apapun kalau cuman menggarap telempong ya saya seperti menyepelekan, tapi bagi teman-teman ini menurut saya kalau cuman untuk menggarap telempong ke dalam instrumen musik populer bagi saya mungkin bukan suatu yang aneh gitu, karena memang mereka sudah berlaku seperti itu gitu, keseharian mereka seperti itu di dalam musik-musik yang mereka praktikkan sehari-hari itu memang seperti itu, kerja mereka memang mengotak-atik musik itu gitu. Jadi saya sudah tidak heran kalaupun apapun yang dimainkan oleh teman-teman Orkes Taman Bunga di atas panggung misalnya gitu, kalau mereka membawa talempong, mereka membawa misalnya kalau djembe dekat dengan musik reggae misalnya, mereka kok ada djembe nih, saya tidak heran mereka bisa memadukan. Atau kalau mereka membawa adok di atas ini, saya juga tidak akan heran gitu mereka membawa itu ke atas panggung gitu, karena memang pekerjaan mereka itu memang itu gitu sehari-hari. Kita teman-teman mungkin bagi saya mungkin ya di luar teman-teman di ISI yang menonton hari ini, jika melihat laku-laku teman-teman di luar Orkes Taman Bunga mungkin akan bisa nonton misalnya kayak teater yang musisi yang penata musiknya adalah anggota Orkes Taman Bunga misalnya, atau ada Uncu juga. Saya sering Uncu itu saya bilang dia penari, dia nggak mau gitu. Uncu masuk tari aja. Maksud saya gimana kalau musik Uncu ini saya kategorikan sebagai tari, gimana dia nggak mau gitu, dia musik gitu. Cuman main gelembong, dia kadang-kadang pakai plastik aja. Gelembong ada plastik di dalamnya gitu. Saya kategorikan gimana kalau saya bahasakan musik Uncu ini sebagai tari, gimana gitu, dia nggak mau gitu. Ini menurut saya ini musik bang gitu. Jadi memang laku teman-teman, hampir keseluruhan teman-teman di Orkes Taman Bunga ini memang kerjanya mengotak-atik musik gitu, mengotak-atik alat musik gitu, memadu padankan instrumen-instrumen musik yang berbeda mungkin ke dalam satu. Saya tidak bisa menyebutnya genrenya apa gitu, tapi memang saya tidak akan heran kalau menemukan apa saja nanti muncul di panggung Orkes Taman Bunga. Berarti penuh kejutan ya Orkes Taman Bunga. Iya. Atau dari abang-abang Orkes Taman Bunganya ada yang mau menjawab biar langsung gitu dari pertanyaan Bang Iam tadi. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar terima kasih saya kepada Esa. Ini Esa hadir di sini seperti mengembalikan memori saya. Ya bisa dibilang Esa juga dikatakan satu circle dengan saya. Esa ke Padang Panjang, saya dan kawan-kawan ke Padang gitu, bersama ada abang ipar saya Hasan Husin. Esa dengan Datuk Pinto, ya itu adalah orang-orang besar sekarang di Indonesia, ya kan Ber? gantian kan, nggak berhenti juga kita memuji ya kan. Di awal Orkes Taman Bunga emang sebenarnya dari ini balik kepada memori saya sewaktu SD, karena SD saya lebih dominan di film itu di TPI cenderung film PSP Pancaran Sinar Petromak. Mereka juga sebuah kelompok musik yang juga memainkan sekalian aktor dan main film mereka. Jadi
musik-musik itu sangat lekat di memori saya ketika di Padang Panjang. Dan saya coba membaca sedikit banyaknya membaca di beberapa genre di Sumbar. Saya tipikal orang-orang yang belum orang ada, saya pengen punya gitu. Saya pengen beda dari orang lain, terserah mau suka apa enggak, saya seperti itu. Makanya seperti di Rana Rasta belum ada sih seperti kawan-kawan Pelangi di Belanak, tapi untuk konsumsi umum belum saat itu. Dan ketika orkes belum ada, saya pengen, wah ini kayaknya belum ada ini. Tapi balik lagi ke basic saya saat itu kita studi di Padang Panjang, basic musik tradisi. Selalu ingin, nggak tahu, nggak ada paksaan, selalu musik tradisi Minang selalu saya pengen selipkan di setiap kelompok yang saya bikin saat itu bersama kawan-kawan. Juga di Rana Rasta kita memainkan musik reggae yang berbasiskan Melayu, khususnya Melayu Minang saat itu. Dan nggak banyak bisa gerak di Rana Rasta, akhirnya terjebak dengan Jamaikanya. Minangnya nggak terlalu muncul, Melayu nggak terlalu muncul, hanya satu lagu. Tapi ketika di orkes Taman Bunga itu berjumpa dengan kawan-kawan yang satu pikiran, satu gila dengan saya dan sangat mensupport. Intinya kami bersama, kita seperti ini, ayo gitu. Jalan kita pada tahun 2012. Persoalan genre, nggak juga mematok genre seperti apa yang dimainkan pada saat itu. Cuma pemaknaan orkes, nggak tahu, mungkin Ijum bisa memperbaiki juga nanti. Orkes kami pemaknaan lebih mengartikan bermain bersama. Orkestra berasal dari kata orkestra, bermain bersama. Itu aja kami ambil katanya. Karena kalau orkes ini nggak hanya di Minang, di Jawa pun era Gumarang, mereka di Jawa juga punya beberapa orkes di masing-masing daerah. Pada hari ini ketika Orkes Taman Bunga muncul, pendiri kita sebelum juga mengatasnamakan orkes madun atau orkes moral, karena OM di depan itu mencirikan karakter mereka atau apa yang mereka suarakan. Nah, di Taman Bunga, berhubung namanya Taman Bunga, ada keceriaan. Berhubung kita di orkes Taman Bunga, orangnya pagalui rata-rata, pagalui pagara. Bro memang ndak pagalui, tapi bro acok kan galuian di orang gota. Bro bahan jadi, idil memang ndak pagalui, emang paling pendiam, tapi acok jadi bahan pagaluian di pemuda gota. Rata-rata adik-adik nang kurang aja ya bro ya. Fitnah. Jadi kita intinya basicnya memang berangkat dari idiom-idiom tradisi. Mau itu secara teks atau lirik atau dari musik. Yang jelas itu di awal terbentuknya Orkes Taman Bunga penggunaan instrumen. Kita membranding diri atau biar jelas pemetaannya ini orkes berasal dari Minang. Makanya kita pakai instrumen-instrumen yang ada di Minang. Seperti di Gendang, kalau di rata-rata di Jawa, kawan-kawan orkes Pemuda Harapan Bangsa atau PMR atau Nunung CS semuanya pakai gendang ketipung. Sementara kita pakai gendang katindya, itu kita ambil dari kesenian tradisi ketumbak di daerah Pariaman. Juga seperti alat tiup, rata-rata orang pakai suling, kita mempergunakan sarunai, bansi, saluang. Seperti itu. Pokoknya intinya melepaskan sih, kalau mungkin apakah kawan-kawan setuju, Idil dan Albert, melepaskan genrenya ke penikmat, mau dibilang apa kita terserah. Tapi intinya sempat kita mengikrarkan diri, kita menyebut orkes lokal irama kultural. Ya saat itu. Orkes lokal irama kultural, karena orkes lokal ya instrumen-instrumen tadi. Kita memakai instrumen lokal atau dalam lirik lokal, instrumen lokal dan idiom-idiom tradisi lokal Minang kita pakai, itu orkes lokal. Irama kulturalnya ya kita menyuarakan atau menyanyikan yang ada di sekitaran kita. Persoalan kuliah, persoalan dengan pacar saat itu, ya awal-awal terbentuknya ya kan.
persoalan telat bayar kosan, lamanya kuliah, nilai nggak dapat nilai, akhirnya diluluskan, keluar lagu wisudahan dan segala macamnya saat itu. Jadi persoalan genre ya kami membebaskan, cuma kami menyebut diri dan itu pun sumbangan kata dari Dawendi HS. Kita juga ngobrol-ngobrol banyak, dia sangat lumayan respon dengan kami. Dia menyebut mending kalian bikin orkes lokal irama kultural. Ketika OM, Orkes Madun atau Orkes Moral PMR mengeluarkan titel di depan seperti itu, kita pakai itu di depannya. Dari saya itu dulu, mungkin Pak Albert ada menyambung. Oke, izin langsung aja. Sebelumnya terima kasih ke Bang Esa dan Bang Gilang bersedia untuk menyampaikan pikirannya tentang Orkes Taman Bunga dan pastinya itu penting sekali buat kita untuk merefleksikan apa yang kita kerjakan beberapa tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Ya seperti dari sudut pandang Caam tadi yang mungkin tumbuh atau seperti dari Farah tadi di generasinya rata-rata orang itu genre populernya itu yang lagi rame ini nih, ini aja kita rata-rata gitu kan. Mungkin itu juga pengaruh masif lah di sosial media dan itu jadi tren. Dan jujur saja saya 2014 itu saya menawarkan diri ke Orkes Taman Bunga, saya boleh dong menjadi manajernya gitu. Tapi saya belum bisa, kita sama-sama belajar di sini karena ya mungkin dulu juga nggak ada band yang pakai manajer waktu itu. Jadi ya udahlah sama-sama belajar kita gitu kan. Karena di satu sisi saya sebenarnya melihat ada yang spesial dari kelompok ini waktu itu karena sebenarnya jauh sebelum Orkes Taman Bunga ada itu praktik musik tradisi itu bukan mati sebenarnya, itu ramai sekali orang-orang menggarap musik-musik tradisi. Ya kalau kawan-kawan di Padang Panjang itu pasti udah biasa gitu mendengar garapan-garapan musik tradisi, kemudian dengan populer ataupun musik-musik kontemporer gitu. Nah, ketika Orkes Taman Bunga itu ada kesan yang berbeda dari pengalaman sebelumnya karena waktu itu sekitar 2012-an itu ada kecenderungan ada band kemudian pakai instrumen musik tradisi gitu. Nah, ya seringkali musik-musik tradisi di situ posisinya itu kayak tempelan aja gitu. Jadi biar seksi gitu, ada tradisi-tradisinya gitu. Nah akhirnya jadi cepat jenuh juga gitu. Tapi bukan berarti itu salah ya, maksudnya itu juga inovasi yang sangat menarik. Nah kemudian waktu itu mendengarkan Orkes Taman Bunga yang kayak wah ini kehadiran musik tradisi di situ nggak terpisah dari musik populernya gitu. Maksudnya dia ya ternyata tradisi itu bisa digarap menjadi populer dengan gayanya Orkes Taman Bunga sendiri dan ya misalnya bagaimana ada Jum itu musik talempong itu dimainkan dengan gitar itu tanpa perlu ada momen tersendiri dia memainkan tradisi gitu. Tapi ya semuanya mengalir aja dengan permainan instrumen lain gitu. Nah itu menjadi sangat menarik waktu itu dan kemudian saya menawarkan diri, boleh enggak ini saya belajar juga di sini mau kita besarkan bersama-sama gitu. Dan ya sampai sekarang akhirnya dan walaupun sambil jalan Orkes Taman Bunga masih tetap mencari karakternya. Walaupun ya kayak di album pertama walaupun cukup ramai juga waktu itu tapi akhirnya pas album kedua ini lebih berasa wah ini nih karakter musik kita gitu. Nggak harus seperti Taman Bunga juga pastinya ada banyak garapan musik lain yang juga menarik untuk didengarkan hari ini gitu. Dan tidak harus berangkat dari musik lokal tradisi juga saya kira karena Orkes Taman Bunga hanyalah salah satu pilihan dari
banyak pilihan musik yang bisa didengarkan gitu. Walaupun tapi di satu sisi mengikuti Taman Bunga dari panggung ke panggung gitu ya menarik aja gitu. Taman Bunga main di bar rock and roll, Taman Bunga main di pub, Taman Bunga main di konser apa gitu. Maksudnya ternyata bisa aja gitu di berbagai kalangan gitu. Ternyata posisi orkes Taman Bunga yang genrenya tidak ramai ternyata bisa diterima di kalangan mana saja gitu. Dan ya itu sangat seru sekali, pengalaman yang sangat seru bersama orkes Taman Bunga. Bang Esa kan juga aktif itu mengarsipkan musik-musik populer di yang mungkin basisnya juga Sumatera Barat dari tahun 60-an sampai sekarang juga gitu. Nah, ada pola-pola menarik sebenarnya dari orkes-orkes tersebut. Mungkin walaupun secara genre tidak secara spesifik sama gitu. Misalnya kayak kita mengenal orkes Gumarang gitu, yang mungkin juga cukup populer di masanya. Maksudnya ya semua orang bahkan di Indonesia bahkan di Eropa mungkin juga tahu orkes Gumarang itu yang kelompok musik dari Sumatera Barat yang mungkin juga ada pengaruh karena bermigrasi ke Jawa waktu itu, saya nggak tahu, atau situasi politik yang juga gencarnya khusus musik-musik lokal karena rock and roll sempat stop juga waktu itu. Nah kemudian melihat perkembangan itu, saya pengen tanya dan mungkin masukan juga, minta masukan dari teman-teman narasumber. Mungkin nggak ya kita orkes Taman Bunga ini mengembangkan musik, mengembangkan publiknya lebih luas lagi gitu. Seperti yang mungkin yang pernah dicapai oleh orkes Gumarang dan lainnya, Kumbang Cari, apalagi Tarunaria dan lain-lain. Ya yang dulu dengan macam-macam inovasi juga. Kadang orkes Gumarang memainkan jazz, kadang dengan pop Minangnya, macam-macam lah. Kemudian tapi dia akhirnya tetap punya posisi dengan identitas kelompok musik dari Sumatera Barat gitu. Nah kemudian bagaimana Bang Esa dan Bang Gilang melihat posisi orkes Taman Bunga dalam konteks hari ini dan mungkin juga dalam konteks kita yang berada di Sumatera Barat gitu, gimana sih kemungkinan akses atau untuk memperluas publiknya gitu, ataupun pasarnya gitu. Oke, kasih Ber, dan terima kasih untuk loyalitasnya ke orkes Taman Bunga 8 tahun. Kalau kita lihat, mungkin kalau kita runut lagi ke orkes Gumarang, mungkin mereka hampir sama sebenarnya dengan teman-teman ya. Saya pikir ya, mereka punya basic, ada satu orang yang punya basic lalu mengajak teman-teman yang lain yang juga punya basic musik. Akan tapi satu orang diantaranya kemudian kuliah di konservatorium di Jerman ya, satu orang diantara mereka aja. Dalam artian saya memandang mereka juga adalah musisi yang terdidik bukan berarti musisi lain tidak terdidik, tapi dalam artian mereka mengalami proses pendidikan musik di institusi yang kemudian memperkaya musik-musik mereka gitu. Nah, berbedanya, jadi saya dulu itu waktu tahun-tahun waktu sekitar 2010 awal saya mengenal orkes Gumarang itu, jadi saya mengenal dulu Oslan Hussein ya. Jadi Oslan Hussein kan memang dia salah satu pionir juga dalam musik rock and roll di Indonesia ya. Dia bisa mengubah Bengawan Solo ketika seperti kata Albert tadi, ketika Soekarno melarang musik ngang-ingong itu, musik ngingong itu di Indonesia periode 60-an itu, Oslan Hussein kemudian mengubah
pola apa ya, musiknya tetap sama sebenarnya, cuman hanya liriknya saja yang berbeda gitu. Saddam Hussein kemudian mengubah Bengawan Solo dan beberapa musik lain di ke genrenya masih apa, masih sama gitu. Cuman liriknya saya yang berubah gitu. Nah kemudian memang pada dasarnya beberapa Saddam Hussein ya otomatis dia punya ini juga ya, dia orang Minang gitu. Dia menyanyikan lagu Minang, tapi dia mungkin lebih terkenalnya dalam lagu-lagu yang berbahasa Indonesia gitu. Dia juga mengubah apa ya, beberapa musik dan saya pikir kalau orang mengkategorisasikan dia sekarang, dia adalah salah satu pendukung Soekarno dalam musik ya, karena setiap lagu-lagu yang lirik-lirik lagu yang dia ciptakan, bukan dia tidak menciptakan, ada beberapa di antara, tapi dia yang menyanyikan itu juga mendukung propaganda periode 60-an itu, misalnya kayak makan tahu tempe segala macam, itu dia menyanyikan itu ya. Jadi memang sangat politis sekali gitu. Tapi kalau Orkes Gumarang mungkin sangat berbeda sekali menurut saya. Kalau dari perspektif saya sebagai pendengar musik dan orang yang menyimak liriknya tuh satu spirit yang diambil dari Orkes Gumarang itu. Nah, saya pikir ini titik penting juga menurut saya kalau sebagai rekan atau rekan dari Orkes Taman Bunga. Kalau Orkes Gumarang dia mengambil satu titik kerinduan akan Minangkabau menurut saya gitu. Jadi periode itu orang-orang merantau jauh, sangat jauh dan lama menurut saya gitu. Dia mengambil memori-memori tentang Minangkabau itu dalam kerinduan-kerinduan orang akan Minangkabau itu dalam liriknya gitu. Nah, dari sekian puluh tahun, kita tahu ya dari sekian puluh tahun Orkes Gumarang itu dikenal di Sumatera Barat. Dia sebenarnya dikenal di seluruh Indonesia, tapi dari sekian puluh tahun, dari periode 50-an dia berdiri, baru tahun 71 dia bisa konser di Sumatera Barat. Jadi dari sekian belas tahun grup bandnya berdiri, kemudian tidak bubar tapi mereka vakum, dan sudah sekian lama mereka dirindukan oleh warga Sumatera Barat, baru tahun 71, sekian belas tahun dia baru konser Sumatera Barat, tapi sebelumnya orang mengenal dia gitu. Nah itu satu nilai penting yang diambil oleh Orkes Gumarang itu adalah kerinduan akan Minangkabau. Lalu saya satu grup band yang sangat saya kagumi di periode 70-an itu adalah Limestone. Limestone itu grup bandnya Semen Padang. Itu benar-benar grup band menurut saya apa ya? Ya beda, genrenya beda dengan Orkes Gumarang, tapi grup band itu dia punya sudah beberapa rilis juga, dan penyanyinya mungkin saya cukup kaget juga ketika menemukan penyanyinya adalah Sofyan Junet atau Yan Junet ya. Dia salah seorang penyanyinya yang kemudian kita kenal mungkin dengan lagu yang mendayu-dayu, dengan gamat yang mendayu-dayu, ternyata dia anak band dulunya gitu. Itu saya sangat kagum dan keren sekali menurut saya gitu. Nah, selain mereka menghadirkan sama ya, saya nggak tahu basic mereka mungkin bukan orang-orang studi musik, tapi mereka adalah orang-orang yang seharinya bermain ya, pekerja di Semen Padang ada beberapa, tapi mereka adalah orang yang terus mengolah musik gitu. Satu titik yang mereka capai pada waktu itu adalah mungkin juga karena mereka juga orang-orang di seberang Padang, seberang Palinggam kalau tidak salah, beberapa di antara mereka itu juga memasukkan instrumen saksofon di dalam musik mereka pada waktu itu, sehingga pembaruan mereka itu juga ditiru oleh banyak orang gitu. Jadi ketika lagu Minang dimasukkan instrumen saksofon, semua orang menirunya gitu. Jadi satu hal itu yang menurut saya menjadi titik penting dari pencapaian Limestone, dan itu saya sangat suka sekali musik yang mendayu, gamat yang mendayu. Itu adalah pokoknya saya bintang bagi saya gitu, mereka di tahun 70 dan 80-an itu gitu. Nah, saya sempat kepikiran juga karena bagi saya perspektif saya adalah perspektif agak studi ya, tapi saya pikir teman-teman di Orkes Taman Bunga sudah pasti dia sudah kalau istilah guru saya itu untuk ya kan sudah banyak orang pasti musik ini sangat banyak sekali karena dia bahasa yang sangat universal gitu. Jadi untuk mencari di sekian bintang itu, bintang gimana cara bintang kita bisa dilihat oleh orang, bisa di sekian banyak bintang yang berkelip itu gitu. Bintang kita, gimana cara orang bisa melihat bintang kita gitu. Menurut saya memang mesti ada satu perbedaan, dan itu sudah dilakukan keperbedaan gitu, dan menurut saya konsistensi untuk itu 10 tahun juga
juga menurut saya sudah titik yang sangat penting sekali untuk saya sendiri berharap Orkes Taman Bunga tetap konsisten di sana gitu. Karena apa ya? Saya tidak mengecilkan teman-teman musik yang lain, tapi kalau kita lihat musik-musik Minang yang digarap ulang sekarang kan otomatis mereka hanya mengikuti sebenarnya pola musik yang lama. Hanya saja kalau ketika periode 70 itu orang memainkan musik dengan alat musik yang lengkap gitu, 80 90 sudah mulai masuk elektrik. Nah, sekarang orang menjadikan lagi musik yang elektrik itu ke dalam ke dalam grup band gitu kan. Itu sebenarnya yang digarap orang sekarang, tapi beda dengan Orkes Taman Bunga. Mereka benar memulainya itu dari titik musik bukan elektrik, tapi mereka memang memulainya dari titik musik hidup gitu. Itu menurut saya gitu. Nah, itu titik penting menurut saya, dan juga mereka juga menggarap musik itu berdasarkan pengalaman personal yang menurut saya sangat anak muda sekali gitu. Sangat anak muda sekali gitu, pengalaman keseharian gitu. Oh, kalau teman-teman ingat mungkin ini, kalau saya sebut ini mungkin juga akan mengingatkan berapa usia saya gitu. Misalnya kayak kalau dulu pernah juga ada musik kayak lagu-lagu populer yang angkot Steba Lapai itu tahun berapa itu? Itu kan juga populer gitu. Lalu ada teman-teman di UNAN itu juga bikin musik itu waktu zaman musik-musik indie 2000-an, 2005, 2006 sampai 2010 itu ada juga musik. Teman di atas bikin musik anak ekonomi kalau tidak salah judulnya gitu, dan itu juga diputar oleh orang, dan menurut saya memang musik lirik-lirik seperti itu yang dirindukan gue ya. Tentu kita merindukan lirik musik Minang yang lain gitu, tapi menurut saya lirik-lirik lagu yang dimainkan juga dengan cara yang seperti itu gitu. Nah, itu menurut saya tidak bisa memprediksi akan seperti apa gitu, tapi saya secara pribadi tentu akan terus mendukung lah, mendukung dan berharap gitu Orkes Taman Bunga bisa konsisten terus di sana. Otomatis selain menggarap saya yakin sekali teman-teman juga tidak akan berhenti untuk mengotak-atik musiknya, tapi saya berharap teman-teman tetap konsisten di sana, karena memang untuk mencari titik, kalau ketika kita mencari musik yang seperti ini gitu, yang bisa bikin kita berjoget, mungkin nggak banyak di Sumatera Barat gitu. Itu yang saya maksud. Yang penting kalau musik membuat kita merenung, kan sampai sekarang banyak sekali yang puitis gitu. Banyak sekali musik yang puitis yang bisa bikin kita santai di kafe. Banyak sekali ya musik istilahnya anak-anak senja gitu. Ya indie gitu, banyak sekali gitu. Maksud saya mereka juga butuh dijogetkan gitu. Butuh dijogetkan, ya jangan merenung terus gitu, tapi merenung terus itu capek gitu, tapi teman-teman itu juga butuh, teman-teman muda itu jangan dibikin lentur gitu ya. Saya juga serius tiap hari gitu, cuman tidak banyak musik, seperti yang saya katakan tadi, tidak banyak grup band yang bisa di Sumatera Barat yang bisa bikin saya berjoget gitu. Salah satunya Orkes Taman Bunga. Dan saya berharap juga mudah-mudahan jangan lekas tua lah. Jangan lekas tua, usia boleh gitu, tapi ininya jangan lekas tua gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga terus bisa konsisten di sini, dan saya pikir juga yang muda-muda juga bakal terus mengikuti teman-teman, saya pikir. Itu saja sih, Bert. Nggak punya wejangan lebih lanjut, Bert, karena takut salah wejangan, tapi mudah-mudahan mudah-mudahan teman-teman terus konsisten. Saya berharap juga bisa menonton teman-teman di tahun-tahun selanjutnya. Ya, kalau untuk harapan saya pribadi untuk Orkes Taman Bunga, yaitu bisa mengejar seperti Orkes Gumarang. Kebalikannya, kalau Orkes Taman Bunga itu lama di Sumatera Barat, di Minang, kalau Orkes Gumarang di Jakarta. Mudah-mudahan tahun 2003 bisa ke Jakarta, tampil di, apa deh? Ya, 2023 bisa tampil di Jakarta. Tadi saya katakan satu hal mungkin Lepo. Tadi saya sempat bercerita juga bahwasanya dulu kan saya pernah dengar cerita bahwasanya Limestone itu konser di atas bak truk semen Padang gitu, di Cengkeh gitu. Nah, saya juga mungkin akan merindukan, membayangkan Orkes Taman Bunga bisa konser dari kampung ke kampung, bukan hanya di taman gitu, tapi dari kampung ke kampung, karena menurut saya spirit Orkes Taman Bunga itu adalah di sana gitu.
mengajak orang untuk berbahagia gitu. Itu jadi mudah-mudahan Albert bisa merealisasikan bayangan saya ini, bisa konser dari kampung ke kampung, bisa mengajak warga kampung juga berjoget gitu selain warga kota di sini ya. Ya karena hidup udah mulai tegang Bang ya. Jadi kalau dari segi musik harapan saya ya bisa lebih tingkatkan lagi ininya dari segi untuk mencernanya gitu. Karena kalau dilihat dari musik memang agak itu enggak semua orang bisa. Kalau dari segi lirik semua kalangan bisa, semua kalangan. Maksudnya agak lebih soft dikit gitu, tapi bisa ngajak joget. Nah, itu keuntungan Orkes Taman Bunga, bisa bikin joget Bang. Kemudian bagaimana cara untuk kedepannya, mungkin ini kita harus kerjasama dari seluruh semua pihak ya. Ya contoh kayak hari ini ya bisa kita memperkenalkan orkes-orkes kalau bisa ini orkes-orkes yang ada di Sumatera Barat hari ini bisa hadir gitu harapannya. Ya karena ini Orkes Taman Bunga ini dari tahun 2012 itu dia sempat vakum, kemudian dia setahun vakum, kemudian mereka bangkit lagi, itu banyak yang mengikuti gitu. Tetapi mereka yang mengikuti mereka masih ikutan dengan musik orang lain. Awalnya Orkes Taman Bunga memang masih mengcover, tetapi mereka punya keinginan yang ya mulia untuk dunia musik. Mereka bisa menghasilkan karya-karya yang sangat bagus dari segi lirik, apalagi musik yang memang itu dunia mereka kan. Oke, itu aja harapannya. Dan jangan lupa untuk subscribe jogetnya. Ya, di sebelah sana ada Bu Sri dari dosen antropologi UNAN. Ibu ingin menambahkan atau bertanya? Silahkan Bu. Senang ini berada di antara, ini nggak tahu ya gimana caranya menyampaikan karena saya bukan ahli dalam musik. Tapi gara-gara Koto, gara-gara Gilang mereka menceburkan saya dalam musik. Jadi ada penasaran juga kayak apa sih OTB ini. Jadi kalau gara-gara mereka saya menjadi suka, kemudian saya coba searching dengan lihat musik-musik, itu mengingatkan pada masa lalu ada jenis musik seperti ini. Nah kita tahu Gumarang bagaimana Asbon ya, Asbon lah mulai dianggap pionir ya, membawa musik Minang modern itu di situ. Kemudian juga kita tahu bagaimana ada satu hal yang hampir benang merah yang sama OTB dengan Gumarang. Satu hal adalah Minangkabau ethnicity sensitivitas. Jadi Minangness-nya itu yang muncul di situ. Kita nggak lihat, kalau orang ahli musik alat instrumen yang dipakai. Jung bisa aja pakai gitar tapi dia bisa memainkan gendang yang tradisi itu ya yang dimunculkan. Nah tapi Minangness-nya itu pada hari ini yang kita ambil. Pada masa lalu Minangness-nya pada masanya. Tapi pada hari ini bagaimana anak-anak muda, bagaimana saya yang masih dibilang udah setengah abad umurnya tapi menangkap itu ya. Jadi tradisi tidak hanya tradisional, tradisi itu living, tradisi itu berjalan dengan dialektikanya. Nah, bagaimana kawan-kawan OTB menerjemahkan pada masanya hari ini Orkes Minang, itu yang saya tangkap, ya. Dan satu hal yang menarik bagi saya adalah karakter teman-teman di OTB itu adalah perwujudan di dalam musik-musiknya, itu natural. Tadi mungkin oke lah industri musik, tekanan industri musik itu tergantung dari manajer, dari Albert.
bergaining harga. Oke, selera kayak gini mau dirubah atau setuju atau tidak, itu akan memperlihatkan bagaimana negosiasi musik yang menjadi identitas dari OTB. Jadilah OTB menjadi identitas yang masih menjadi pertahanan di dalam Minangnes-nya itu. Minangnes tidak selalu dianggap tradisi, tapi bagaimana Minangnes yang ditangkap pada hari ini. Itu pemahaman saya ya. Mungkin bahasanya agak-agak apa ya. Jadi pengaruh disiplin ilmu kali. Tapi saya penikmat. Saya suka ya. Walaupun saya hidup di dalam keluarga Jawa yang dalam karawitan. Jadi karawitan Minang dan karawitan Jawa itu sudah biasa dalam telinga saya. Tapi saya tidak bisa memainkan alat musik, tapi penikmat betul. Saya lebih nyaman daripada saya tanya ke Gilang. Gilang sebagai orang karawitan enak nggak menikmati musik? Enggak, dia akan berpikir katanya. Jadi kalau orang menjadikan musik menjadi disiplin ilmu, ternyata negatifnya ada juga ya. Beda dengan kita yang betul-betul natural melihat musik dan menikmati. Ya enjoy bagi saya, tapi bagi dia berpikir, ini tekanan nadanya mau gimana, udah. Nah itu yang membuat saya happy ya. Syukur saya tidak mendalami betul musik secara disiplin ilmu, tapi saya tetap bertahan dengan posisi sebagai penikmat. Dan mudah-mudahan harapan ke depan ini luar biasa ya. 10 tahun tuh kalau kita hitung orkes di dalam, apalagi di daerah Sumatera Barat itu bertahan tuh luar biasa itu. Kecuali dia keluar dari Sumatera Barat. Wajar Gumarang Jaya karena dia keluar, Hamka hebat karena dia keluar dari Minang. Orang kalau keluar dari Minang wajar untuk sukses gitu loh. Karena sudah ada motivasi kuat di situ dan pertarungan di situ luar biasa. Nah, ketika bertahan di tengah komunitas Minangkabau sendiri itu luar biasa. Awak tahu bah tipikal orang awak kan? Nah, salero orang awak, bagaimana perhitungan dengan musik. Oke, hari ini aja datang pikir dulu berapa tiketnya, berapa ininya. Udah orientasi industrinya luar biasa hitung-hitungan. Karena Minangkabau itu materialisme dan materialisme. Jadi beda-beda tipis. Jadi melihat dari segi itu. Nah, industri dipahami dengan materialisme itu. Ukuran-ukuran performan, ukuran-ukuran dari tiket dan sebagainya. Dan saya berharap berjuang terus OTB, harapan, ini hanya harapan ya, berjuang OTB terus dengan cara menginterpretasikan tradisi yang kalian pahami hari ini. Ya, ini persaingan bagaimana bisa survive, strategi adaptif untuk bisa survive menghadapi tekanan industri-industri. Industri itu kita kok menentukan hegemoninya di diri kita, bukan pada industrinya. Jadi saya setuju, mudah-mudahan OTB bisa berkolaborasi dengan industri musik yang bisa diajak bergaining bagus, kemudian dengan pihak-pihak akademisi dalam pengkajian, kemudian dengan penikmat-penikmat awam yang menjadi bagian penentu yang luar biasa sebenarnya. Makanya media-media sosial membawa dampak yang luar biasa untuk populer masif, harus masif terus dilakukan. K-pop itu pada suatu saat juga akan anjlok karena dia nggak punya identitas, karena dia budaya populer. Korean itu tidak ada identitas sebenarnya. Jadi hiduplah dengan apa yang menjadi akar dari tradisi kita, terjemahkan pada hari ini dan itu survive. Hanya itu, dan Esa mungkin banyak informasi, saya dapat informasi dari Suryadi bagaimana disertasi dia bicara tentang musik orkes, ya, Asbon dan sebagainya, dan saya melihat Asbon pada hari ini, pada masa ini hadir di OTB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh banyak ya yang sayang banget ternyata sama Orkes Taman Bunga, karena kapan lagi gitu band yang ada di Sumatera Barat bisa bertahan selama 10 tahun, terus juga penikmatnya nggak sekedar orang tua, dari muda sampai tua bisa menikmati semua musik itu. Harapan kita pun juga sama, semoga setelah ini Orkes Taman Bunga bisa memperkenalkan lebih jauh bandnya ke Tanah Jawa, Kalimantan, dan seluruh Indonesia, bahkan bisa mengetahui budaya Minang kita yang dibawa oleh Orkes Taman Bunga. Siapa tahu penonton kita yang di YouTube ini ada yang lagi merintis sebuah musik lokal seperti orkes atau band-band lain yang membawa budaya lokal, gimana kesan-pesannya untuk mereka? Satu, pesan-pesan untuk para penggiat musik, jangan terpaku pada salah satu gender. Karena kalau kita sudah terpaku salah satu gender, maka kita akan sempit melihat sebuah musik.
Karena itu sebuah peluang sebenarnya untuk sebuah penggarapan musik. Karena musik itu kan nggak ada yang istilahnya haram, halal dan haram ya. Jadi mereka bisa dimix, bisa digabungkan, kemudian itu bisa menjadikan hal-hal yang sangat menarik sebenarnya kalau untuk dalam dunia musik. Saya ya berharap mungkin apa ya, kalau saya dan Albert sering berdiskusi juga soal ini. Ini bukan hanya terkait dengan musik saya pikir, tapi ya ekosistem kesenian di Sumatera Barat ini mestinya memang sudah harus saling mendukung ya. Ya musik tentunya gitu, karena banyak beragam gitu. Jadi saya pikir mungkin musik juga sangat ketat sekali persaingannya. Tapi saya pikir merekomendasikan teman itu adalah hal yang paling penting menurut saya untuk apa ya, untuk bisa membuat teman ya, dan kita juga gitu melompat lebih jauh, karena ekosistem kesenian hari ini memang kolaboratif dan saling support menurut saya. Jadi apapun genrenya gitu, apapun saya pikir saling mendukung itulah hal yang terbaik untuk hari ini gitu. Apa ya, di banyak seni tentu saja gitu. Saya kalau ditanya sama orang ini apa sih musik, misalnya kamu bisa merekomendasi enggak untuk satu musik di Padang dengan genre ini gitu, otomatis kita harus melakukan itu gitu. Maksud saya itu mesti merekomendasikan itu ke orang yang lebih, ke kalayak yang lebih luas gitu. Itu saja sih dari saya, mesti membangun ekosistem saling mendukungnya itu tidak hanya di musik tapi di seluruh cabang, seluruh genre seni di Sumatera Barat gitu. Itu. Yang nanya bumbu dapur. Oke, nanti malam kebetulan konsep konser kita itu ya joget pasti, tapi diselingi dengan storytelling. Nah, mudah-mudahan di malam nanti lewat kita bercerita perjalanan 10 tahun ini mungkin terselip lah bumbu-bumbu dapurnya sedikit, sehingga si Caamnya juga mudah-mudahan nanti terbaca dari kita bercerita tentang lagu-lagu Taman Bunga. Mudah-mudahan di situ akan terselip bumbu-bumbunya, garamnya berapa, minyaknya apa gitu ya. Mudah-mudahan saja nanti malam bisa sesuai dengan keinginan kita bersama. Terima kasih kepada Bang Esa, juga kepada Bang Gilang. Ternyata grup lucu ini bisa dijadikan objek tesis ternyata. Jadi terima kasih kepada Bang Gilang dan Bu Sri. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan hari ini terwujud, dan jika Bang Gilang mewujudkan menjadikan Orkes Taman Bunga sebagai objek tesis, mudah-mudahan kita akan bisa bikin seminar Ibu ya. Ya, grup lucu tapi dibedah dengan sisi akademik. Wah, itu kan berbahaya itu. Oh, jadi iya itu udah pasti. Terima kasih. Kiranya udah nih, kita udah lumayan banyak juga dapat dari para narasumber. Sebelumnya makasih untuk Bang Esa, untuk Bang Gilang udah mau nyempatin waktunya untuk kita bersama ngobrol di sini. Habis ini kita bakal ada soundcheck dulu buat persiapan band nanti malam. Nanti ada Hey Soul, The Secret, dan yang pastinya dari Orkes Taman Bunga beserta storytelling yang masih penasaran Orkes Taman Bunga tuh gimana sih nyampe sekarang tuh. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.